Oke, selamat pagi, siang, atau sore kepada dosen dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Alia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan proses penelitian yang berjudul Analisis Wacana Kritis Model Tony Chow terhadap representasi klaim kulit glowing instan dalam konten promosi skincare di TikTok. Nah, pada video kali ini saya tidak hanya menjelaskan hasil penelitian yang telah saya lakukan, tetapi juga akan menjelaskan bagaimana proses penelitian tersebut disusun, mulai dari alasan, pemilihan topik, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, teori yang digunakan, hingga berbagai penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penyusunan penelitian ini. Saya berharap melalui pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses penelitian yang saya lakukan serta alasan-alasan yang mendasari setiap keputusan dalam penelitian ini. Sebelumnya masuk ke pembahasan yang lebih jauh, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya tertarik untuk memilih topik penelitian ini. Nah, saat ini kan perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Nah, hampir seluruh aktivitas komunikasi dilakukan melalui media sosial. Jika sebelumnya komunikasi lebih banyak dilakukan melalui media konvensional, seperti televisi, radio, koran, dan majalah. Nah, saat ini komunikasi banyak berlangsung melalui media sosial. Nah, media sosial sendiri tidak hanya menjadi tempat untuk berinteraksi dan berbagi informasi, tetapi juga telah berkembang menjadi sarana promosi yang sangat efektif bagi berbagai jenis industri. Salah satu industri yang sangat aktif memanfaatkan media sosial adalah industri kecantikan dan skincare. Nah, ketika saya melakukan pengamatan awal terhadap media sosial, khususnya TikTok, saya menemukan bahwa banyak sekali konten promosi skincare yang menggunakan klaim-klaim terhadap tertentu untuk menarikkan perhatian audiens. Beberapa contohnya itu kayak klaim yang sering ditemukan adalah glowing instan, auto glowing, langsung cerah, auto glass skin, cerah dalam semalam, setara 1 essence, dan berbagai bentuk klaim yang lebih menonjolkan hasil yang tepat atau hasil yang cepat. Nah, awalnya saya menganggap klaim-klaim tersebut sebagai bagian dari strategi pemasaran yang biasa digunakan oleh brand untuk menarik minat konsumen. Namun, semakin sering saya melihat konten-konten tersebut, saya mulai menyadari bahwa penggunaan bahasa tertentu dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Nah, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan dalam diri saya. Mengapa sih kata glowing sering banget digunain, dan mengapa hampir semua produk skincare menjanjikan hasil yang cepat? Nah, mengapa kulit glowing selalu digambarkan sebagai kondisi kulit yang ideal? Nah, apakah penggunaan bahasa tersebut hanya bertujuan menjual produk atau sebenarnya juga membentuk cara masyarakat memandang kecantikan? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian menjadi titik awal munculnya penelitian ini. Nah, menurut saya, bahasa dalam promosi tidak hanya berfungsi untuk promosi, tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan manfaat produk, bahasa juga memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi, keyakinan, dan cara berpikir audiens terhadap suatu fenomena. Sebagai contoh, ketika seseorang terus-menerus melihat konten yang menyebut bahwa kulit glowing adalah kulit yang ideal, nah maka secara tidak langsung individu tersebut dapat mulai mempercayai bahwa kulit glowing memang merupakan standar kecantikan yang harus kita miliki atau yang harus semua orang itu miliki. Nah, hal ini membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penggunaan bahasa dalam promosi skincare. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai bab 1 atau bagian pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan, hal pertama yang saya susun adalah latar belakang penelitian. Nah, latar belakang merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi dasar mengapa penelitian itu dilakukan. Melalui latar belakang ini, penelitian menjelaskan gimana sih fenomena yang melatar belakangi munculnya penelitian serta alasan mengapa fenomena tersebut penting untuk diteliti.
Nah, dalam penelitian ini saya memulai latar belakang dengan menjelaskan perkembangan teknologi digital yang telah mengubah praktik komunikasi dalam masyarakat. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada media yang digunakan, tetapi juga pada cara pesan diproduksi, disebarkan, dan diterima oleh audiens. Nah, jika dahulu komunikasi cenderung bersifat satu arah, nah saat ini komunikasi menjadi lebih terbuka, nah interaktif dan partisipatif. Nah, masyarakat juga tidak lagi hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga dapat menjadi produsen pesan. Dalam konteks ini, media sosial memiliki peran yang sangat penting atau besar. Dalam konteks ini juga, media sosial memiliki atau memungkinkan siapa aja untuk membuat dan menyebarkan informasi kepada audiens yang luas. Salah satu media sosial yang mengalami perkembangan sangat pesat itu adalah TikTok. Nah, TikTok sendiri menjadi platform yang sangat populer karena menawarkan formasi video pendek yang mudah dikonsumsi oleh pengguna. Nah, melalui kombinasi visual, audio, teks, dan algoritma yang kuat, TikTok mampu menjangkau jutaan bahkan dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya kayak bahkan bisa satu malam doang. Jadi kayak baru kita post di pagi dan ternyata siang atau sorenya itu udah kayak rame, udah ribuan gitu viewersnya, bahkan kayak udah kesebar ke berbagai negara, kota, dan lain sebagainya. Nah, melalui kombinasi visual tersebut, TikTok menjadi platform yang sangat populer karena menawarkan format video yang pendek, yang mudah dikonsumsi oleh pengguna. Melalui kombinasi visual, audio, teks, dan algoritma yang kuat, TikTok juga mampu menjangkau jutaan pengguna dalam waktu singkat doang loh. Karena kemampuan tersebut, TikTok menjadi salah satu platform yang banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pemasaran. Nah, dalam dunia pemasaran digital, TikTok sendiri tidak hanya digunakan untuk memperkenalkan produk, tetapi juga digunakan untuk membangun citra produk serta mempengaruhi pembelian konsumen. Jadi kayak konsumen bisa beli berulang hanya karena satu konten doang. Nah, jadi salah satu sektor yang paling aktif itu penggunaan TikTok sebagai media promosi industri kecantikan dan yang pastinya skincare. Nah, produk skincare sendiri sangat bergantung pada tampilan visual, sehingga TikTok menjadi media yang sangat cocok untuk digunakan. Misalnya melalui video pendek, kreator tuh bisa dapat menunjukkan kondisi kulit sebelum dan sesudah penggunaan produk. Misalnya kayak mereka lagi sensitif, kulitnya lagi kering, kulitnya lagi apa, terus keluarlah tuh setelah pemakaian produk, kulit mereka jauh lebih glowing, lebih plumpy, lebih mulus, dan banyak sebagainya. Nah, terus tapi yang paling menarik perhatian saya itu bukan hanya visual yang digunakan dalam promosi tersebut. Saya justru lebih tertarik pada bahasa yang digunakan dalam promosi skincare. Nah, ketika saya mengamati sebagai konten skincare, saya menemukan adanya pola penggunaan bahasa yang hampir sama di setiap konten. Banyak kreator menggunakan kata-kata seperti glowing, instan, auto langsung cerah, glass skin, flawless, dan berbagai istilah yang memiliki makna positif. Nah, menurut saya penggunaan kata-kata tersebut bukanlah suatu yang menjadi kebetulan. Kata-kata tersebut dipilih secara sengaja karena memiliki kemampuan untuk menarik perhatian audiens dan membentuk persepsi terhadap produk tertentu atau ya persepsi tertentu. Nah, kata-kata tersebut dipilih secara sengaja. Melalui penggunaan bahasa tersebut, audiens juga dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi kulit yang dianggap ideal. Nah, jadi kayak orang yang awalnya biasa aja, karena keseringan melihat konten yang seperti itu, jadi mereka tuh bakal mikir, oh kulit ideal tuh kayak gitu ya, oh ini tuh kayak gini ya, jadi pokoknya yang dianggap ideal lah. Nah, misalnya itu ketika promosi menyebut bahwa kulit glowing adalah hasil yang diinginkan semua orang. Nah, maka secara tidak langsung promosi tersebut juga sedang membangun pemahaman bahwa kulit glowing itu merupakan standar kecantikan yang harus kita miliki.
Nah, oleh karena itu, saya melihat bahwa bahasa dalam promosi skincare tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat pembentukan makna sosial. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, saya kemudian memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai representasi klaim glowing instan dalam promosi skincare di TikTok. Nah, setelah menjelaskan latar belakang penelitian saya, kemudian menyusun fokus penelitian. Nah, fokus penelitian saya sendiri merupakan batasan yang digunakan agar penelitian tidak terlalu luas. Nah, dalam penelitian ini saya tidak hanya meneliti seluruh aspek promosi skincare, tapi hanya berfokus pada penggunaan bahasa yang terdapat dalam klaim glowing instant. Nah, secara lebih rinci, fokus penelitian saya adalah bagaimana sih struktur wacana dibangun dalam konten promosi skincare dan bagaimana pilihan bahasa digunakan dalam klaim glowing instant dan gimana sih uh, fungsi bahasa tersebut dalam proses persuasi serta bagaimana makna yang muncul dalam penggunaan bahasa tersebut. Nah, dengan adanya fokus penelitian tersebut, penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, saya menyusun tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan hasil yang ingin dicapai melalui penelitian. Tujuan pertama adalah mendeskripsikan struktur wacana yang terdapat dalam promosi skincare. Tujuan kedua adalah menganalisis pilihan bahasa yang digunakan dalam klaim glowing instant. Lalu, tujuan yang ketiga adalah menjelaskan fungsi komunikasi dari penggunaan bahasa tersebut. Dan tujuan yang keempat adalah mengungkap makna eksplisit maupun implisit yang terdapat dalam klaim glowing instant. Nah, menurut saya sendiri, keempat tujuan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Melalui analisis struktur, pilihan bahasa, fungsi, dan makna, saya dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana klaim glowing instant dibangun dalam promosi skincare. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat penelitian tersendiri. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian analisis wacana kritis khusus yang akan menggunakan model Tony True. Nah, selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas bahasa promosi, media sosial, dan representasi kecantikan. Nah, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam memahami berbagai klaim promosi yang beredar di media sosial. Nah, melalui penelitian ini, saya berharap bahwa audiens tidak langsung menerima setiap pesan promosi begitu saja, tetapi mampu memahami makna yang terkandung di balik penggunaan bahasa tersebut. Nah, selanjutnya itu ada di bab 2, tinjauan pustaka. Nah, setelah menyelesaikan bab 1, saya kemudian menyusun bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, pada bagian ini saya menjelaskan berbagai konsep teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian saya. Menurut saya, tinjauan pustaka sangat penting karena menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki dasar akademik yang kuat. Nah, pada bagian konsep ini saya menjelaskan bahwa komunikasi digital merupakan proses komunikasi yang terjadi melalui media sosial. Kemudian, digital tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk makna sosial. Nah, dalam konteks TikTok, pesan tidak hanya diproduksi oleh perusahaan atau institusi, tetapi juga diproduksi oleh kreator konten dan pengguna media sosial. Akibatnya, proses pembentukan makna menjadi lebih kompleks. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep wacana. Dalam penelitian ini, wacana tidak dipahami sebagai kumpulan kata atau kalimat semata. Wacana sendiri dipahami sebagai praktik sosial yang memiliki hubungan dengan konteks sosial, budaya, dan ideologi. Nah, karena itu analisis terhadap bahasa tidak cukup hanya melihat arti kata secara harfiah, tetapi juga harus melihat bagaimana kita tersebut digunakan dalam konteks tertentu. Selanjutnya saya melakukan review terhadap berbagai penelitian terdahulu.
Tujuan dari review literatur ini adalah untuk mengetahui posisi penelitian saya dibandingkan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, dari hasil kajian literatur, saya menemukan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu membahas pengaruh TikTok terhadap body image, self-esteem, persepsi kecantikan, dan identitas diri. Nah, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap cara individu memandang dirinya sendiri. Namun, saya menemukan bahwa masih relatif sedikit penasaran uh, penelitian yang secara khusus membahas penggunaan bahasa dalam promosi skincare. Karena itulah saya melihat adanya celah penelitian yang dapat diisi melalui penelitian ini. Nah, pada bagian ini selanjutnya, metode penelitian. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian saya. Menurut saya, metode penelitian merupakan salah satu bagian yang sangat penting karena metode akan menemukan atau menentukan bagaimana si penelitian tersebut dilakukan dan gimana data dianalisis dalam penelitian ini. Nah, saya menggunakan paradigma kritis. Saya memilih paradigma kritis karena paradigma ini tidak hanya berusaha menjelaskan sebuah atau suatu fenomena, tetapi juga tersembunyi di balik fenomena tersebut. Nah, paradigma kritis ini berangkat dari pemikiran bahwa realitas sosial tidak selalu bersifat netral. Dalam banyak situasi, bersifat sosial dibentuk oleh berbagai kepentingan, ideologi, dan relasi kekuasaan. Nah, oleh karena itu paradigma kritis berusaha melihat suatu yang secara lebih mendalam dan tidak hanya menerima suatu fenomena berdasarkan apa yang dia tampak di permukaan. Nah, alasan saya memilih paradigma kritis adalah karena penelitian ini membahas bahasa yang digunakan dalam promosi skincare. Nah, bahasa sering dianggap sebagai sesuatu yang netral, padahal dalam kenyataan bahasa dapat digunakan untuk membangun persepsi tertentu dan mempengaruhi cara berpikir masyarakat itu bahkan bisa membentuk standar sosial tertentu. Nah, melalui paradigma kritis saya ingin melihat gimana sih bahasa dalam promosi skincare digunakan untuk membentuk persepsi mengenai kecantikan. Selanjutnya itu saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tuh tidak bertujuan untuk mengukur hubungan antar variabel menggunakan angka, tetapi penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman makna yang terkandung dalam teks promosi skincare tersebut. Nah, menurut saya pendekatan kualitatif saat ini sangat sesuai karena objek penelitian saya berupa bahasa. Bahasa memiliki banyak makna yang tidak secara langsung selalu dapat diukur secara statistik. Nah, karena itu, pendekatan kualitatif kemudian saya melakukan interpretasi yang lebih mendalam terhadap data yang diperoleh. Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti atau menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis dan rinci. Nah, saya ingin menggambarkan bagaimana sih struktur bahasa yang digunakan dalam konten promosi skincare serta bagaimana makna yang muncul dari penggunaan bahasa tersebut. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Nah, metode yang saya gunakan pada analisis wacana kritis model Tony Trow. Saya memilih model Tony Trow karena teori ini memilih fokus pada hubungan antara bahasa dan realitas sosial. Nah, menurut Tony Trow sendiri, bahasa bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga alat yang dapat digunakan untuk membentuk realitas. Nah, ketika seorang menggunakan bahasa tertentu, sebenarnya ia juga kadang membangun cara pandang tertentu terhadap suatu fenomena. Nah, dalam konteks penelitian ini saya ingin melihat gimana sih panggung kata seperti glowing, instant, auto glowing, dan langsung cerah dalam membentuk pemahaman tertentu mengenai kecantikan. Karena itu model Tony dianggap paling sesuai dengan tujuan penelitian yang akan saya lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, biasanya sumber data berupa responden atau sampel penelitian. Namun, dalam penelitian saya, sumber data utama bukan manusia, melainkan konten promosi skincare di TikTok. Nah, konten tersebut menjadi bagian sumber data karena di dalamnya terdapat bentuk penggunaan bahasa yang dapat dianalisis. Menggunakan pendekatan analisis wacana kritis.
Nah, pada tahap awal penelitian saya melakukan observasi terhadap berbagai konten promosi skincare yang beredar di TikTok. Nah, jumlah konten yang saya temukan cukup banyak, namun tidak semua konten dapat digunakan sebagai data penelitian. Karena itu, saya menggunakan teknik purposive. Purposive sampling merupakan teknik pemilihan data berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Saya memilih teknik ini karena penelitian saya memiliki fokus yang spesifik. Saya tidak membutuhkan seluruh konten skincare yang ada di TikTok. Saya hanya membutuhkan konten yang benar-benar sesuai dengan fokus penelitian. Adapun kriteria yang saya gunakan dalam pemilihan data adalah sebagai berikut. Pertama, konten yang harus berasal dari platform TikTok. Yang kedua, konten harus mengandung unsur promosi skincare. Yang ketiga, konten harus mengandung klaim hasil cepat glowing, instan, auto glowing, langsung cerah, atau ungkapan lain yang memiliki makna serupa. Keempat, konten harus memiliki unsur verbal yang jelas sehingga dapat dianalisis dalam bentuk teks. Setelah melakukan proses seleksi berdasarkan kriteria tersebut, saya akhirnya memperoleh 3 data utama yang digunakan dalam penelitian saya. Ketiga data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan Lonely Throw. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keabsahan data. Nah, dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan hal yang sangat penting karena hasil penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk menjaga keabsahan data, saya menggunakan teknik trigulasi. Nah, trigulasi sendiri dilakukan dengan membandingkan beberapa sumber data yang berbeda. Nah, dalam penelitian ini, saya tidak hanya menggunakan satu konten promosi skincare, saya juga menggunakan beberapa konten yang berasal dari akun yang berbeda. Nah, tujuannya agar penelitian itu tidak hanya bergantung pada satu sumber data saja. Nah, selain itu, triangulasi saya juga melakukan pengamatan secara berulang. Saya membaca dan menganalisis data berkali-kali agar interpretasi yang saya lakukan lebih akurat. Nah, menurut saya langkah ini penting karena penelitian kualitatif penelitian ini berperan langsung dalam proses analisis. Karena itulah diperlukan kehati-hatian agar interpretasi yang dilakukan tidak terlalu subjektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi penelitian yang digunakan. Strategi penelitian yang digunakan adalah analisis teks berbasis interpretasi kritis. Artinya secara tidak hanya membaca teks secara literal, saya juga berusaha memahami konteks sosial yang melatar belakangi munculnya teks tersebut. Saya melihat bagaimana kata-kata digunakan, bagaimana kalimat disusun, serta bagaimana pesan diarahkan kepada audiens. Nah, melalui strategi ini saya dapat memahami makna yang lebih dalam dibandingkan hanya membaca teks secara biasa. Selanjutnya, saya menjelaskan proses pengumpulan data. Nah, tahapan pertama yang saya lakukan adalah observasi non-partisipan, alias observasi non-partisipan yang hanya mengamati konten yang ada tanpa terlihat dalam proses pembuatan konten tersebut. Nah, saya mengamati berbagai video promosi skincare yang muncul di TikTok dan mencatat konten yang sesuai dengan fokus penelitian saya. Tahapan kedua adalah dokumentasi. Nah, setelah menemukan konten yang sesuai, saya menyimpan video tersebut dan mengambil tangkap layar atau screenshot. Saya juga mencatat caption yang digunakan dalam promosi tersebut. Tujuannya dokumentasi adalah agar data dapat dianalisis kembali kapan saja tanpa harus mencari ulang konten yang sama. Tahap ketiga adalah transkripsi. Pada tahap ini saya mengubah data audiovisual menjadi data tekstual. Semua kata, kalimat, caption maupun teks yang muncul dalam video saya tuliskan kembali dalam bentuk teks. Menurut saya, tahap transkripsi sangat penting karena penelitian ini berfokus pada bahasa. Nah, dengan adanya transkripsi, saya dapat melihat gimana sih kata secara lebih rinci dan sistematis. Selanjutnya itu, saya akan menjelaskan teknik analisis data. Nah, dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 tahapan analisis data. Yang pertama itu adalah reduksi data. Nah, pada tahap ini, saya memilih bagian data yang paling relevan dan fokus penelitian, tidak semua bagian video dianalisis. Nah, saya hanya mengambil bagian yang mengandung klaim kulit glowing instan dan representasi kecantikan. Tahap kedua adalah penyajian data. Nah, data yang telah dipilih kemudian disusun dalam bentuk tabel dan uraian analisis. Tujuannya agar data lebih mudah dibaca dan dipahami. Nah, tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini saya mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari seluruh data yang dianalisis.
Nah, selain 3 tahapan tersebut, saya juga melakukan analisis berdasarkan 4 kategori utama. Kategori pertama adalah struktur wacana. Pada kategori ini saya melihat bagaimana pesan disusun dalam promosi. Nah, apakah diawali dengan masalah, solusi, atau langsung menawarkan hasil. Nah, kategori kedua adalah pilihan bahasa. Nah, pada kategori ini saya mengidentifikasikan kata yang digunakan dalam promosi. Misalnya glowing instant, auto cerah, dan berfungsi pada kata yang memiliki fungsi tertentu. Kategori ketiga adalah fungsi wacana. Nah, pada kategori ini saya melihat tujuan pengguna bahasa tersebut apakah bertujuan membujuk, mengajak, memperkuat, meyakini audiens, atau membentuk kebutuhan tertentu. Nah, kategori keempat adalah makna wacana. Nah, pada kategori ini saya berusaha mengungkap makna eksplisit maupun implisit yang terkandung dalam teks promosi melalui 4 kategori tersebut. Saya dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai bagaimana klaim glowing instant dibangun dalam promosi skincare. Setelah seluruhnya tahapan tersebut dilakukan, saya kemudian masuk ke tahap analisis hasil penelitian yang akan saya jelaskan pada bab 4. Nah, pada bagian berikut saya akan memaparkan hasil analisis terhadap ketiga data yang telah dipilih serta menjelaskan bagaimana sih bahasa digunakan untuk membentuk persepsi kecantikan melalui promosi skincare di TikTok. Nah, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, pada bab ini saya akan menjelaskan hal tersebut yang telah saya lakukan terhadap 3 konten promosi. Nah, sebelumnya masuk ke pembahasan masing-masing, data saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa fokus penelitian ini bukan untuk membuktikan apakah suatu produk benar-benar efektif atau tidak. Nah, fokus penelitian ini saya hanya melihat bagaimana bahasa digunakan dalam promosi skincare, serta gimana sih bahasa tersebut membentuk makna tertentu mengenai kecantikan. Nah, dalam proses analisis saya membaca seluruh data secara berulang. Saya memperhatikan setiap kata kalimat, caption, dan susunan pesan yang digunakan dalam promosi. Saya mencoba memahami bukan hanya apa yang dikatakan oleh kreator, tapi juga bagaimana cara penyampaian serta makna yang terkandung di dalamnya. Nah, setelah melakukan analisis terhadap keseluruhan data, saya menemukan bahwa ketiga konten memiliki pola yang relatif sama. Semua konten menggunakan bahasa yang sangat persuasif, menonjolkan hasil yang cepat, dan mengabarkan glowing sebagai kondisi kulit yang ideal. Selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing data secara lebih rinci. Data pertama berasal dari konten promosi Lanbena Collagen Max. Nah, pada data ditemukan beberapa klaim seperti setara 1 botol essence, treatment intensif kulit auto skin, halus dan glowing, serta auto cerah glowing dalam semalam. Nah, ketika pertama kali melihat data ini, saya langsung menemukan bahwa hampir seluruh kata yang digunakan memiliki makna positif. Tidak ada kata yang bersifat netral, semua kata diarahkan untuk membangun citra positif terhadap produk. Nah, dari aspek tersebut, struktur wacana konten ini diawali dengan penjelasan mengenai manfaat produk. Kreator langsung menampilkan berbagai keunggulan produk tanpa menjelaskan proses yang panjang. Strategi seperti ini juga sangat umum digunakan dalam media sosial karena mampu menarik perhatian audiens dalam waktu singkat. Nah, setelah itu, bagaimana pembukaan kreator mulai menjelaskan manfaat yang diperoleh dari penggunaan produk. Nah, pada bagian akhir, kreator kembali menegaskan hasil yang diperoleh sehingga audiens semakin yakin terhadap efektivitas produk tersebut. Nah, menurut saya, struktur ini menunjukkan bahwa promosi dirancang secara sistematis agar audiens pertama-tama dibuat tertarik melalui klaim yang menarik, kemudian diberikan penjelasan mengenai manfaat, lalu diyakinkan kembali melalui penegasan hasil. Nah, dari aspek pilihan bahasa terhadap beberapa kata yang menarik untuk dianalisis. Kata pertama adalah setara 1 botol essence. Nah, kalimat ini tidak hanya fokus menjelaskan isi produk, tetapi juga membangun persepsi bahwa produk tersebut memiliki nilai yang tinggi. Nah, ketika audiens membaca kalimat tersebut, mereka dapat membayangkan bahwa produk yang digunakan memiliki manfaat besar meskipun bentuknya hanya berupa masker atau sheet mask. Nah, kata berikut adalah treatment intensif. Istilah intensif biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dilakukan secara maksimal, memberikan kesan bahwa produk mampu memberikan perawatan yang lebih baik dibandingkan produk lain.
Nah, kemudian terdapat penggunaan istilah glass skin. Nah, menurut saya istilah ini sangat penting karena saat ini glass skin telah menjadi salah satu simbol kecantikan modern yang populer di sosial media. Nah, melalui penggunaan istilah tersebut, promosi tidak hanya menawarkan produk tetapi juga menawarkan gambaran mengenai kondisi kulit yang dianggap ideal. Nah, selain itu juga terdapat penggunaan kata glowing dan halus. Kedua kata tersebut kembali memperkuat representasi mengenai kulit ideal. Nah, dalam berbagai promosi skincare, kulit glowing dan halus hampir seluruh ditampilkan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh konsumen. Kata auto sendiri memberikan kesan bahwa hasil dapat terjadi secara otomatis. Sedangkan frasa dalam semalam memberikan kesan bahwa perubahan sangat diperoleh dalam waktu yang sangat cepat. Dalam kenyataan, proses perawatan kulit biasanya memerlukan waktu, konsistensi, dan berbagai faktor lain yang mempengaruhi hasil. Nah, menurut perspektif Tony, hal ini menunjukkan bahwa bahasa digunakan untuk membentuk realitas tertentu. Realitas yang dibangun dalam teks ini adalah bahwa kulit glowing merupakan kondisi yang ideal dan kondisi tersebut dapat diperoleh dengan cepat melalui penggunaan produk. Kemudian ada data kedua. Data kedua mengandung kalimat dalam semalam aja bisa bikin cerah banget. Nah, walaupun kalimat ini terlihat sederhana, sebenarnya terdapat banyak makna yang dapat dianalisis. Dari aspek struktur wacana, kalimat ini langsung menampilkan hasil yang diperoleh secara menggunakan produk. Tidak ada penjelasan panjang mengenai kandungan produk maupun proses penggunaannya. Audiens langsung diberikan informasi mengenai hasil yang diperoleh. Strategi ini seperti ini sangat efektif dalam media sosial karena penggunaan TikTok biasanya hanya memilih waktu beberapa detik untuk memutuskan apakah mereka akan terus menonton suatu konten atau tidak. Nah, dari aspek pilihan bahasa terdapat dua bagian yang sangat penting, yaitu semalam aja dan cerah banget. Nah, penggunaan kata aja merupakan perubahan tersebut terlihat sederhana dan mudah diperoleh, seolah-olah siapapun dapat memperoleh hasil yang sama dalam waktu semalam aja. Kemudian terdapat penggunaan kata cerah banget. Nah, kata banget berfungsi sebagai bentuk intensifikasi bahasa. Penggunaan kata tersebut bertujuan memperkuat kesan bahwa hal yang diperoleh sangat lebih baik dan sangat terlihat. Menurut saya, penggunaan bahasa seperti ini sangat umum ditemukan dalam promosi skincare karena mampu meningkatkan daya tarik tertentu. Lalu, audiens cenderung memilih lebih mudah tertarik pada klaim yang menunjukkan hasil yang besar dibanding klaim yang bersifat biasa aja. Nah, dari aspek fungsi wacana tersebut, kalimat tersebut memiliki fungsi persuasi yang sangat kuat. Audiens diarahkan untuk mempercayai bahwa produk yang mampu memberikan perubahan yang signifikan. Selain itu, terdapat fungsi pembentukan kebutuhan melalui promosi tersebut. Kulit cerah digambarkan sebagai kondisi yang diinginkan sehingga audiens dapat merasa perlu untuk mencapai kondisi tersebut. Dari aspek makna wacana, kalimat ini tidak hanya menjelaskan manfaat produk. Kalimat tersebut juga membangun pemahaman bahwa kulit cerah merupakan simbol kecantikan. Dengan demikian, promosi tidak hanya menjual produk tetapi juga menjual standar kecantikan tertentu. Selanjutnya itu data ketiga. Nah, data ketiga mengandung beberapa ungkapan seperti nggak nyangka hasilnya secepat ini, seinstan ini, hasilnya gong banget, kulit langsung glowing dan seglowing itu, lagi-lagi seglowing itu. Nah, menurut saya data ketiga merupakan contoh yang sangat jelas mengenai penggunaan bahasa hiperbolik yang ada di skincare. Nah, dari aspek struktur wacana dalam konten ini dibangun melalui pengalaman pribadi kreator yang menceritakan pengalaman setelah menggunakan produk tersebut dan menunjukkan hasil yang diperoleh. Nah, strategi seperti ini membuat pesan terasa lebih otentik karena audiens melihat pengalaman yang tampak berasal dari penggunaan secara langsung. Nah, dari aspek pilihan bahasa terdapat penggunaan kata instan, langsung glowing, dan gong banget. Nah, sedangkan kata gong banget itu digunakan untuk menggambarkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Nah, menurut saya penggunaan istilah gong banget sangat menarik karena berasal dari bahasa sehari-hari yang biasanya akrab
didengar oleh audiens. Nah, dari hal ini, aspek fungsi wacananya menggunakan bahasa tersebut bertujuan untuk membangun keyakinan audiens terhadap produk. Nah, audiens tidak hanya diberikan informasi, tetapi juga diajak membayangkan pengalaman positif yang mungkin mereka peroleh apabila menggunakan produk tersebut. Nah, dari aspek wacana, promosi ini membangun pemahaman bahwa hasil yang mudah merupakan sesuatu yang normal dan dapat diperoleh dengan mudah. Selain itu, promosi kembali menegaskan bahwa kulit glowing merupakan kondisi kulit yang ideal. Nah, pembahasan setelah menganalisis ketiga data tersebut, saya menemukan bahwa beberapa pola yang muncul secara konsisten. Pola pertama itu adalah penggunaan bahasa hiperbolik. Nah, bahasa hiperbolik merupakan bahasa yang digunakan untuk memperbesar atau memperkuat kesan tertentu. Kata-kata seperti glowing, instan, auto, langsung glass skin, dan cerah banget merupakan contoh penggunaan bahasa hiperbolik dalam promosi skincare. Nah, pola kedua adalah penekanan terhadap hasil yang cepat. Nah, hampir seluruh data menunjukkan adanya klaim bahwa perubahan kondisi kulit dapat diperoleh dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan hasil menjadi salah satu strategi utama yang digunakan dalam promosi skincare. Nah, pola ketiga adalah representasi mengenai kulit ideal. Dalam seluruh data yang dianalisis, kulit ideal selalu digambarkan sebagai kulit yang glowing, cerah, halus, sehat, dan bercahaya. Nah, representasi tersebut terus diulang dalam berbagai promosi sehingga berpotensi membentuk standar kecantikan tertentu dalam masyarakat. Melalui perspektif Tony True, fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya menggunakan gambar saja, tetapi juga membentuk realitas. Bahasa dalam promosi skincare ikut berperan dalam membentuk cara masyarakat memahami kecantikan dan penampilan ideal. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saya menyimpulkan bahwa klaim glowing instant dalam promosi skincare di TikTok dibangun melalui hiperbolik, bahasa yang persuasif, hiperbolik, dan evaluatif. Penggunaan kata-kata seperti glowing instant juga membangun kesan bahwa hasil yang diinginkan mudah diperoleh dengan cepat dan mudah. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa bahasa dalam promosi komunikasi pemasaran berfungsi sebagai alat, tetapi juga berfungsi sebagai alat pembentuk makna sosial. Nah, melalui penggunaan bahasa tertentu, promosi skincare dapat membentuk persepsi mengenai kondisi kulit yang dianggap ideal serta standar kecantikan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, berdasarkan perspektif Tony True, bahasa memiliki kemampuan untuk membentuk realitas sosial. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dalam promosi skincare perlu dipahami secara kritis agar masyarakat tidak hanya menerima pesan promosi secara pasif. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian analisis wacana kritis serta membantu masyarakat menjadi lebih kritis dalam memahami berbagai klaim promosi yang beredar di media sosial. Sekian pemaparan penelitian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Nah, kemudian terdapat penggunaan istilah glass skin. Nah, menurut saya istilah ini sangat penting karena saat ini glass skin telah menjadi salah satu simbol kecantikan modern yang populer di sosial media. Nah, melalui penggunaan istilah tersebut, promosi tidak hanya menawarkan produk tetapi juga menawarkan gambaran mengenai kondisi kulit yang dianggap ideal. Nah, selain itu juga terdapat penggunaan kata glowing dan halus. Kedua kata tersebut kembali memperkuat representasi mengenai kulit ideal. Nah, dalam berbagai promosi skincare, kulit glowing dan halus hampir seluruh ditampilkan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh konsumen. Kata auto sendiri memberikan kesan bahwa hasil dapat terjadi secara otomatis. Sedangkan frasa dalam semalam memberikan kesan bahwa perubahan sangat diperoleh dalam waktu yang sangat cepat. Dalam kenyataan, proses perawatan kulit biasanya memerlukan waktu, konsistensi, dan berbagai faktor lain yang mempengaruhi hasil.
Nah, menurut perspektif Tony, hal ini menunjukkan bahwa bahasa digunakan untuk membentuk realitas tertentu. Realitas yang dibangun dalam teks ini adalah bahwa kulit glowing merupakan kondisi yang ideal dan kondisi tersebut dapat diperoleh dengan cepat melalui penggunaan produk. Kemudian ada data kedua. Data kedua mengandung kalimat dalam semalam aja bisa bikin cerah banget. Nah, walaupun kalimat ini terlihat sederhana, sebenarnya terdapat banyak makna yang dapat dianalisis. Dari aspek struktur wacana, kalimat ini langsung menampilkan hasil yang diperoleh secara menggunakan produk. Tidak ada penjelasan panjang mengenai kandungan produk maupun proses penggunaannya. Audiens langsung diberikan informasi mengenai hasil yang diperoleh. Strategi ini seperti ini sangat efektif dalam media sosial karena penggunaan TikTok biasanya hanya memilih waktu beberapa detik untuk memutuskan apakah mereka akan terus menonton suatu konten atau tidak. Nah, dari aspek pilihan bahasa terdapat dua bagian yang sangat penting, yaitu semalam aja dan cerah banget. Nah, penggunaan kata aja merupakan perubahan tersebut terlihat sederhana dan mudah diperoleh, seolah-olah siapapun dapat memperoleh hasil yang sama dalam waktu semalam aja. Kemudian terdapat penggunaan kata cerah banget. Nah, kata banget berfungsi sebagai bentuk intensifikasi bahasa. Penggunaan kata tersebut bertujuan memperkuat kesan bahwa hal yang diperoleh sangat lebih baik dan sangat terlihat. Menurut saya, penggunaan bahasa seperti ini sangat umum ditemukan dalam promosi skincare karena mampu meningkatkan daya tarik tertentu. Lalu audiens cenderung memilih lebih mudah tertarik pada klaim yang menunjukkan hasil yang besar dibanding klaim yang bersifat biasa aja. Nah, dari aspek fungsi wacana tersebut, kalimat tersebut memiliki fungsi persuasi yang sangat kuat. Audiens diarahkan untuk mempercayai bahwa produk yang mampu memberikan perubahan yang signifikan. Selain itu, terdapat fungsi pembentukan kebutuhan melalui promosi tersebut. Kulit cerah digambarkan sebagai kondisi yang diinginkan sehingga audiens dapat merasa perlu untuk mencapai kondisi tersebut. Dari aspek makna wacana, kalimat ini tidak hanya menjelaskan manfaat produk. Kalimat tersebut juga membangun pemahaman bahwa kulit cerah merupakan simbol kecantikan. Dengan demikian, promosi tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual standar kecantikan tertentu. Selanjutnya itu data ketiga. Nah, data ketiga mengandung beberapa ungkapan seperti nggak nyangka hasilnya secepat ini, seinstan ini, hasilnya gong banget, kulit langsung glowing, dan seglowing itu, lagi-lagi seglowing itu. Nah, menurut saya data ketiga merupakan contoh yang sangat jelas mengenai penggunaan bahasa hiperbolik yang ada di skincare. Nah, dari aspek struktur wacana dalam konten ini dibangun melalui pengalaman pribadi kreator yang menceritakan pengalaman setelah menggunakan produk tersebut dan menunjukkan hasil yang diperoleh. Nah, strategi seperti ini membuat pesan terasa lebih otentik karena audiens melihat pengalaman yang tampak berasal dari penggunaan secara langsung. Nah, dari aspek pilihan bahasa terdapat penggunaan kata instan, langsung glowing, dan gong banget. Nah, sedangkan kata gong banget itu digunakan untuk menggambarkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Nah, menurut saya penggunaan istilah gong banget sangat menarik karena berasal dari bahasa sehari-hari yang biasanya akrab didengar oleh audiens. Nah, dari hal ini, aspek fungsi wacananya menggunakan bahasa tersebut bertujuan untuk membangun keyakinan audiens terhadap produk. Nah, audiens tidak hanya diberikan informasi, tetapi juga diajak membayangkan pengalaman positif yang mungkin mereka peroleh apabila menggunakan produk tersebut. Nah, dari aspek wacana, promosi ini membangun pemahaman bahwa hasil yang mudah merupakan sesuatu yang normal dan dapat diperoleh dengan mudah. Selain itu, promosi kembali menegaskan bahwa kulit glowing merupakan kondisi kulit yang ideal. Nah, pembahasan setelah menganalisis ketiga data tersebut, saya menemukan bahwa beberapa pola yang muncul secara konsisten. Pola pertama itu adalah penggunaan bahasa hiperbolik.
Nah, bahasa hiperbolik merupakan bahasa yang digunakan untuk memperbesar atau memperkuat kesan tertentu. Kata-kata seperti glowing, instan, auto, langsung glass skin, dan cerah banget merupakan contoh penggunaan bahasa hiperbolik dalam promosi skincare. Nah, pola kedua adalah penekanan terhadap hasil yang cepat. Nah, hampir seluruh data menunjukkan adanya klaim bahwa perubahan kondisi kulit dapat diperoleh dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan hasil menjadi salah satu strategi utama yang digunakan dalam promosi skincare. Nah, pola ketiga adalah representasi mengenai kulit ideal. Dalam seluruh data yang dianalisis, kulit ideal selalu digambarkan sebagai kulit yang glowing, cerah, halus, sehat, dan bercahaya. Nah, representasi tersebut terus diulang dalam berbagai promosi sehingga berpotensi membentuk standar kecantikan tertentu dalam masyarakat. Melalui perspektif Tony True, fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya menggunakan gambar saja, tetapi juga membentuk realitas. Bahasa dalam promosi skincare ikut berperan dalam membentuk cara masyarakat memahami kecantikan dan penampilan ideal. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saya menyimpulkan bahwa klaim glowing instan dalam promosi skincare di TikTok dibangun melalui hiperbolik, bahasa yang persuasif, hiperbolik, dan evaluatif. Penggunaan kata-kata seperti glowing instant juga membangun kesan bahwa hasil yang diinginkan mudah diperoleh dengan cepat dan mudah. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa bahasa dalam promosi komunikasi pemasaran berfungsi sebagai alat, tetapi juga berfungsi sebagai alat pembentuk makna sosial. Nah, melalui penggunaan bahasa tertentu, promosi skincare dapat membentuk persepsi mengenai kondisi kulit yang dianggap ideal serta standar kecantikan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, berdasarkan perspektif Tony Chow, bahasa memiliki kemampuan untuk membentuk realitas sosial. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dalam promosi skincare perlu dipahami secara kritis agar masyarakat tidak hanya menerima pesan promosi secara pasif. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian analisis wacana kritis serta membantu masyarakat menjadi lebih kritis dalam memahami berbagai klaim promosi yang beredar di media sosial. Sekian pemaparan penelitian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Diajak membayangkan pengalaman positif yang mungkin mereka peroleh apabila menggunakan produk tersebut. Nah, dari aspek wacana, promosi ini membangun pemahaman bahwa hasil yang mudah merupakan sesuatu yang normal dan dapat diperoleh dengan mudah. Selain itu, promosi kembali menegaskan bahwa kulit glowing merupakan kondisi kulit yang ideal. Nah, pembahasan setelah menganalisis ketiga data tersebut, saya menemukan bahwa beberapa pola yang muncul secara konsisten. Pola pertama itu adalah penggunaan bahasa hiperbolik. Nah, bahasa hiperbolik merupakan bahasa yang digunakan untuk memperbesar atau memperkuat kesan tertentu. Kata-kata seperti glowing, instan, auto, langsung glass skin, dan cerah banget merupakan contoh penggunaan bahasa hiperbolik dalam promosi skincare. Nah, pola kedua adalah penekanan terhadap hasil yang cepat. Nah, hampir seluruh data menunjukkan adanya klaim bahwa perubahan kondisi kulit dapat diperoleh dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan hasil menjadi salah satu strategi utama yang digunakan dalam promosi skincare. Nah, pola ketiga adalah representasi mengenai kulit ideal. Dalam seluruh data yang dianalisis, kulit ideal selalu digambarkan sebagai kulit yang glowing, cerah, halus, sehat, dan bercahaya. Nah, representasi tersebut terus diulang dalam berbagai promosi sehingga berpotensi membentuk standar kecantikan tertentu dalam masyarakat. Melalui perspektif Tony True, fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya menggunakan gambar saja, tetapi juga membentuk realitas. Bahasa dalam promosi skincare ikut berperan dalam membentuk cara masyarakat memahami kecantikan dan penampilan ideal. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saya menyimpulkan bahwa klaim glowing instan dalam promosi skincare di TikTok dibangun melalui hiperbolik, bahasa yang persuasif,
hiperbolik, dan evaluatif. Penggunaan kata-kata seperti glowing instant juga membangun kesan bahwa hasil yang diinginkan mudah diperoleh dengan cepat dan mudah. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa bahasa dalam promosi komunikasi pemasaran berfungsi sebagai alat, tetapi juga berfungsi sebagai alat pembentuk makna sosial. Nah, melalui penggunaan bahasa tertentu, promosi skincare dapat membentuk persepsi mengenai kondisi kulit yang dianggap ideal serta standar kecantikan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, berdasarkan perspektif Tony Chow, bahasa memiliki kemampuan untuk membentuk realitas sosial. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dalam promosi skincare perlu dipahami secara kritis agar masyarakat tidak hanya menerima pesan promosi secara pasif. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian analisis wacana kritis serta membantu masyarakat menjadi lebih kritis dalam memahami berbagai klaim promosi yang beredar di media sosial. Sekian pemaparan penelitian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan.